Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pemahaman Alkitab kita pada hari ini, yaitu kitab Imamat pasal 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20. Sekali lagi Imamat 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20, lanjutan dari pemahaman Alkitab kita kemarin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan bacakan kembali karena kemarin kita sudah membacanya dari ayat 10 hingga ayat ke-20 yang berbicara tentang pencucian orang kusta tingkat ketiga. Kemarin saya sudah katakan bahwa ada macam-macam korban. Yang pertama adalah korban karena salah, yaitu seekor anak domba jantan tidak bercela ditambah dengan setakar minyak. Yang kemudian yang kedua korban karena dosa, seekor anak domba betina 1 tahun tanpa cela. Kemudian yang ketiga adalah korban bakaran, seekor anak domba jantan tanpa cela. Dan yang keempat adalah korban makanan. Ya, 3/10 tepung halus diramas dengan minyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kembali kita akan melanjutkan, yaitu tentang pembacaan kita kemarin. Di situ ada suatu perkataan tentang darah pada ibu jari kanan. Ibu jari untuk memegang kuat-kuat, atau tempat Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Kanan itu artinya seperti Yesus. Sekali lagi, darah pada ibu jari kanan. Ibu jari untuk memegang kuat-kuat, atau tempat Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Kanan itu artinya seperti Yesus. Apa yang harus dipegang kuat-kuat? Tangan Tuhan, pedang Tuhan, segala perkara-perkara yang dari atas. Kolose 3 ayat 1 hingga ayat kedua, harus berakar dalam perkara-perkara dari surga dengan pengorbanan. Tanpa korban tidak ada waktu untuk perkara-perkara dari atas, apalagi untuk bertekun. Perlu korban. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik korban waktu, korban dari kehendak sendiri, korban kehendak daging, ya kan? Sehingga ada limpah waktu dan perhatian untuk memegang perkara-perkara dari atas. Kesucian, buah roh, karunia-karunia roh, firman Tuhan, kuasa doa, dan sebagainya. Ini perlu, ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, korbankan, ya kan? Peganglah teguh-teguh segala perkara yang kekal ini. Sebaliknya jangan memegang atau menjamah perkara-perkara kematian yang sudah ditinggalkan. Matius 8 ayat ke-22, Kolose 12 ayat ke-21, serta Yesaya 55 ayat ke-11. Jangan berjinak-jinakan lagi, tetapi dengan keras membinasakan. Ya, artinya, ya, jangan dosa itu dijinakan-jinakan, tetapi harus dibinasakan. Bilangan 33 ayat ke-55. Harus berani sengsara dalam hal ini. Matikan daging baik, ya, supaya dapat memegang perkara-perkara dari atas dengan, ya, sempurna. Sekali lagi, ya kan, harus berani sengsara dalam hal ini. Matikan daging baik, supaya dapat memegang perkara-perkara dari atas dengan sempurna. Sekarang kita akan belajar melihat tentang darah pada ibu jari kaki kanan. Ya. Saudara-saudariku, kaki untuk berdiri dan ibu jari membuat kita berdiri dengan teguh. Patung besar Nebukadnezar hancur mulai dari jari-jari kakinya. Daniel 2 ayat ke-41 hingga 42 dan ayat ke-45. Kita harus berdiri teguh dalam pendirian yang sudah diambil pada waktu penyucian. Jangan undur dan berjalan dengan tetap dalam arah kembali ke surga. Jangan dibimbangkan atau digoyangkan oleh apapun juga. Sekarang kita akan belajar tentang minyak dipercik 7 kali di hadapan Tuhan. Ya, ini hasil pembacaan kita kemarin dalam Imamat 14 ayat ke-10 hingga ke-20. Ya kan? Sekali lagi,
minyak dipercik 7 kali di hadapan Tuhan. Minyak itu lambang kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Sedangkan 7 itu sama dengan angka Allah sempurna. Nah, sekali lagi, minyak adalah lambang kuasa dari dan pengurapan Roh Kudus. 7 itu sama dengan angka Allah sempurna. Dipercik 7 kali di hadapan Allah. Minyak orang itu berarti diterima Tuhan. Orang itu sekarang menjadi suci, diterima Tuhan. Ya kan? Pengurapannya dikembalikan oleh Tuhan sesudah Simson bertobat. Tuhan berikan kembali pengurapannya yang sudah dicabut, sekalipun dalam ukuran yang lebih kecil. Hanya 1 kali saja untuk Simson. Ya. Juga Daud dalam Mazmur 51 ayat ke-13. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, hidup ini menjadi sia-sia. Sakaria pasal 4 ayat ke-6. Orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti kembali dalam pengurapan Tuhan. Kalau tidak, berarti Allah tidak menerimanya. Sebab ada sesuatu yang belum beres. Harus periksa diri. Kembali lagi dalam pengurapannya yang manis itu. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang minyak ditaruh di atas bekas darah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau seorang sungguh-sungguh bertobat dan mau menyangkal diri, menderita sengsara karena Kristus, maka pengurapan Allah akan limpah. Sengsara dan pengurapan itu sejalan. Roma 8 ayat ke-17 serta ayat ke-36 dan ayat ke-37. Lebih banyak daging itu ditekan dan disiksakan pada orang suci. Lebih banyak kuasa Allah dapat mengalir di dalam hidup kita. Sekali lagi, lebih banyak daging ditekan dan disiksakan. Lebih banyaklah kuasa Allah dapat mengalir di dalam hidup kita. Telinga yang mau ditutup dari perkara-perkara dosa akan diurapi untuk perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang kekal dengan heran. Bapak Ibu saudaraku sekalian, janganlah merasakan daging. Roma 13 ayat ke-14. Itu mematikan roh dan menghabiskan pengurapan roh di dalam kita. Tetapi menyalibkan daging, maka kuasa Allah akan bekerja dengan limpah. 2 Korintus 4 ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Saudara-saudariku, sebab daging dan roh itu bertentangan, kata Galatia 5 ayat ke-17. Kita harus mengerti prinsip ini. Itu sebabnya Paulus menyiksakan daging. Ya, Paulus menyiksakan daging dalam 1 Korintus 9 ayat ke-27. Bahkan menjatuhkan hukuman mati dalam 2 Korintus pasal 1 ayat ke-9. Sehingga ia menjadi amat kuat dalam roh. Sekarang kita akan belajar tentang ibu jari tangan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa Allah memegang segala perkara dari atas dengan lebih kuat dan penuh kuasa. Bukan sekedar memegang firman Tuhan, karunia-karunia dan jabatan-jabatan dan sebagainya, tetapi dengan kuasa dan pengurapan yang besar. Jabatan tanpa pengurapan itu sia-sia. Begitu pula kesaksian, karunia-karunia, firman Tuhan, beban dan sebagainya. Semua akan menjadi sia-sia. Ibu jari kaki, pendirian dan perjalanan kita kembali ke surga akan penuh dengan pengurapan dan kuasa. Bukan saja tidak tergoyahkan, tetapi dapat menjadi berkat, mempengaruhi orang lain, sehingga mereka juga ikut dalam jalan yang indah. Sampai di sini pemahaman kita. Kita akan belajar esok hari, kita akan lanjutkan tetap dalam Imamat pasal 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20. Masih ada perkataan tentang sisa minyak di tangan imam diurapkan di atas kepala gundul.
kemudian juga ada korban karena dosa, ya masih ada juga korban makanan. Kita lanjutkan itu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.